Pantaskah seorang nabi dan rasul berzina dengan kedua putrinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center. Ini ada kisah yang sangat janggal, yang sangat aneh, yang sangat tidak sopan, tidak beradab. Disebutkan di dalam Alkitab dari Taurat atau Taurah. Jadi kisahnya tentang Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Di dalam Alkitab yang dinukil atau diambil dari Taurat pada kitab Kejadian pasal 19 ayat ke-30 hingga ke-38. Jadi kaum muslimin ini juga perlu tahu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, terhadap para nabi dan rasul yang mereka maksum. Mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari segala macam kemaksiatan. Itu menurut akidah kepercayaan umat Islam. Tetapi menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, ada seorang nabi yang maksum dituduh berzina. Bahkan zinanya tidak tanggung-tanggung dengan kedua putrinya. Judulnya begini di dalam Alkitab Kejadian pasal ke-19 mulai dari ayat 30 hingga ayat 38, Lot dan kedua anaknya perempuan. Pasal ke-19 ayat ke-30 bunyinya begini. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Ini kalau menurut umat Islam, Nabiullah Lut itu tidak tinggal di dalam gua. Setelah desanya, kampungnya dijungkir balikkan oleh Allah, kaum Sodom itu hancur. Nabiullah Lut ini tinggal di negeri Sam, tidak di dalam gua. Kemudian kita lanjutkan membaca pada pasal ke-19 ayat yang ke-31. Bunyinya seperti ini. Kata kakaknya kepada adiknya. Yang dimaksud kakaknya ini adalah putrinya Nabi Lut yang tertua. Yang dimaksud adiknya adalah putri Nabi Lut yang muda. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Kemudian pasal ke-19 ayat yang ke-31. Marilah kita beri ayah kita minuman anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pasal 19 ayat ke-33. Pada malam hari itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Pasal 19 ayat yang ke-34. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Coba kita renungkan, kita fikirkan. Ini disebut kitab suci. Kitab suci kok melecehkan seorang nabi. Dikatakan bahwa putri tertuanya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam sengaja membuat makar, membuat anggur agar diminum oleh ayahnya. Kemudian yang tertua tidur bersama ayahnya, coba ayahnya sendiri. Kemudian keesokan harinya dibuatkan anggur lagi, diminum oleh ayahnya sampai teler. Coba bayangkan,
Seorang nabi diberikan minuman anggur, minuman keras sampai teler. Kemudian berhubungan dengan putrinya yang tertua dan esok harinya dengan yang muda. Ini pikiran manusia macam apa ini? Ini bukan wahyu Allah, jelas ini bukan wahyu Allah. Ini adalah karangan manusia, otak kotor manusia yang telah mengotori isi kitab sucinya Allah Azza wa Jalla. Kitab Taurat zaman dahulu itu masih asli, dan saya yakin, kita semua juga yakin, semua umat Islam yakin, tidak ada kisah seperti ini. Ini kalau seandainya seorang Nabi dan Rasul saja yang telah berjuang mati-matian untuk menolak kaum Sodom, menolak LGBT, tetapi akhirnya melakukan, Masya Allah, hubungan dengan kedua putrinya, ini kan melecehkan namanya. Sangat melecehkan derajat dan kedudukan seorang Nabi dan Rasulnya Allah Azza wa Jalla yang maksum. Kemudian pasal ke-19 ayat yang ke-35 bunyinya seperti ini. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Masya Allah, ini luar biasa. Walaupun toh Nabi Lut itu tidak tahu, tetapi ini tuduhan yang mengarang-arang. Anaknya Nabiullah Lut melakukan makar. Masya Allah, ini luar biasa, ini tuduhan yang tidak masuk akal. Karena kalau seorang Nabi dan Rasul saja seperti ini, lalu bagaimana dengan orang biasa? Ini memang pikiran-pikiran yang sangat kotor. Kemudian pasal 19 ayat 36 bunyinya, lalu mengandunglah kedua anak Lut itu dari ayah mereka. Masya Allah, ini supaya umat Islam tahu nih ya, isinya Alkitab yang dinukil dari Taurat. Kitab Kejadian ya mulai dari ayat ke-30 sampai 38. Kemudian pasal 19 ayat ke-37 bunyinya, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Masya Allah, coba kita membaca kitab ini, Alkitab ini dari Taurat ini, kira-kira kita ini ngeri apa enggak? Ngeri, rasanya ngeri bagaimana begitu. Kitab suci kok begini, Masya Allah. Kemudian pasal yang ke-19 ayat ke-38 bunyinya, yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Jadi Moab dan Amun, Moamiyin dan Amuniyin, ini tidak masuk akal. Inilah kisah di dalam Alkitab yang diambil dari kitab Taurat, Kejadian pasal 19 ayat 30 hingga 38. Silahkan saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat untuk menanggapinya. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.